Sampai saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur tetap menarik pengamatan publik. Beberapa bangunan ikonik telah berdiri kokoh. Yang tak luput juga menjadi perhatian publik adalah pembangunan Masjid Negara di IKN. Masjid ini nantinya akan menggantikan Masjid Istiqlal sebagai Masjid Negara. Nah, selengkapnya, Masjid Negara IKN siap digunakan Idul Fitri 2025. Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang digagas oleh presiden sebelumnya di Ibu Kota Nusantara, termasuk merampukan Masjid Negara di IKN. Pasalnya, Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, berharap masjid yang dibangun di IKN bisa menjadi contoh dari masjid-masjid negara di dunia dan menampilkan kekhasan Indonesia serta menampilkan kekhasan Ibu Kota Nusantara. Masjid Negara ini juga ke depannya sangat diharapkan menjadi tempat yang nyaman bagi umat muslim dalam melakukan berbagai aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial lainnya, serta menjadi simbol untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di IKN. Nah, Masjid Negara di IKN terus dipacu pembangunannya agar bisa digunakan untuk sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada tahun 2025 ini. Minimal target kapasitasnya diperkirakan menyentuh 5.580 jamaah. Adapun kapasitas maksimal Masjid Negara ini direncanakan bisa menampung sebanyak 60.000 jamaah. Nah, dalam satu kesempatan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum atau PU Diana Kusumastuti menargetkan Masjid Negara IKN sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 2025. Di momen lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Masjid Negara di IKN akan menjadi salah satu masjid kebanggaan Indonesia. Masjid ini juga nantinya akan memiliki imam besar sama seperti di Masjid Istiqlal. Nah, kedepannya masjid di IKN ini akan menyandang status sebagai masjid negara, menggantikan Istiqlal yang terletak di Jakarta. Seperti kita ketahui, sesuai dengan konsep Green City yang diusung dalam pembangunan IKN, masjid negara di IKN juga dirancang sebagai green building, sehingga pengerjaannya menggunakan material ramah lingkungan serta minim waste material. Kamu sudah tahu lah ya bahwa desain awal Masjid Negara di IKN sendiri dirancang oleh desainer terkenal kelahiran Bali, Inyoman Nuwarta, lalu disempurnakan oleh Alien Design Consultant atau Alien DC untuk tahap detail engineering design atau DED, bukan tanpa tantangan dalam proses penyempurnaan desain agar bisa direalisasikan. Head of Studio 3 Alien Design Consultant, Prasetyo Condro Gumilar, mengungkapkan beberapa tantangan dalam merealisasikan masjid dengan desain yang unik ini, mulai dari desain struktur bangunan hingga fasadnya. Kira-kira jika dijabarkan, tantangan dalam penyempurnaan desain masjid ini cukup kompleks. Struktur bangunan menggunakan rangka baja dengan fasad dari aluminium solid panel dan gypsum back panel untuk interior. Presisi tinggi diperlukan dalam perhitungan struktur untuk memastikan stabilitas bangunan, terutama dalam menghadapi gempa. Selain itu, bentuk masjid yang bulat memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan ruang, seperti penyesuaian shaft salat agar tetap fungsional. Nah, gaya desain Masjid Negara yang dirancang Inyoman Nuwarta ini terinspirasi dari lekukan dan putaran sorban yang biasa dikenakan oleh laki-laki muslim di Indonesia. Sentuhan budaya lokal pun menjadi salah satu elemen utama dalam perancangan. Masjid Negara juga dilengkapi dengan menara setinggi 99 meter yang melambangkan jumlah Asmaul Husna atau 99 nama-nama Allah. Di sekeliling masjid juga akan dikelilingi dengan air yang membuat masjid ini sangat indah dilihat dari luar. Juga desain interior yang sengaja menggunakan akustik agar suara yang dikeluarkan di dalam ruangan tidak terlalu bergema. Lalu di bagian backdrop mihrab dibuat mengikuti lengkungan-lengkungan di bagian atap yang indah dilihat dari dalam. Desain bangunan Masjid Negara di IKN tak lepas dari nilai-nilai Al-Quran tentang hablum minannas atau hubungan manusia dengan manusia dan hablum minallah atau hubungan manusia dengan Tuhan. Pembangunan Masjid Negara di IKN diharapkan bisa menjadi contoh untuk pembangunan di Indonesia yang dilandasi nilai ketuhanan. Nah, Inyoman Nuwarta, sang perancang masjid, pernah menuturkan bahwa pintu Masjid Negara di IKN didesain untuk mengakomodasi arah angin, di mana arah angin dari segala penjuru bisa masuk, lalu udara panas akan keluar dari puncak kubah, sehingga udara segar akan selalu ada dalam masjid. Adapun proyek Masjid Negara di IKN memasuki proses tutup atap atau topping off pada bulan Desember 2024 lalu, sehingga secara struktur sudah dapat digunakan mulai Maret 2025 ini. Pada saat itu, Diana Kusumastuti melaporkan bahwa progres pembangunan proyek Masjid Negara di IKN telah mencapai 45% sejak dilaksanakan groundbreaking oleh ex-Presiden Jokowi pada Rabu 18 Januari 2024.
Perlu diketahui masjid ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi, dengan luas bangunan masjid mencapai 61.596 meter persegi. Selain itu, terdapat bangunan komersial seluas 2.212 meter persegi, setinggi 2 lantai, dan bangunan penunjang seluas 727 meter persegi, 1 lantai. Bangunan masjid terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kubah utama, plaza terbuka, dan minaret. Kubah masjid mengusung konsep simbol sorban dan bentuk galaksi Andromeda, melambangkan ketakberhinggaan semesta. Pada bagian atap masjid negara terdapat celah seperti cerobong asap dan memungkinkan udara masuk ke dalam masjid. Lalu agar banyak cahaya yang masuk terdapat celah di antara struktur berlapis kaca yang berada di bagian atas bangunan. Sementara itu, plaza terbuka dirancang untuk memberikan ketegasan aksis arah kiblat yang berlanjut ke arah menara minaret seluas 427 meter persegi. Bentukan minaret yang dinamis menghadirkan putaran semesta meliuk ke atas atau keilahian. Nah, bangunan masjid negara ini akan didominasi dengan warna putih dan emas. Lantainya yang berwarna putih juga dapat memantulkan cahaya agar di dalam masjid terang dan terlihat bersih. Masjid di IKN ini tengah berada dalam tahap pembangunan 1 yang terdiri dari bangunan utama 4 lantai. 4 lantai itu berupa 2 lantai mezzanine, 1 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Mezzanine tersebut dapat digunakan sebagai tempat ibadah untuk wanita. Lalu 2 lantai lainnya untuk pelataran serbaguna sekaligus untuk parkir. Nah, fasilitas parkir ini hadir untuk mendukung kebutuhan pengunjung, termasuk 4 lot khusus VVIP, 1 lot untuk difabel. Tersedia juga 5 lot parkir yang diperuntukkan bagi bus, serta pada lantai LG di area pelataran dengan kapasitas 64 lot parkir. Kawasan masjid ini juga akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, landscape, serta utilitas kawasan. Selain itu juga dilengkapi fasilitas tempat wudhu, ruang rapat, hal pertemuan, dan ruang tunggu VIP. Pembangunan masjid negara di IKN ini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Kalimantan Timur dengan kontraktor pelaksana PT Adikarya dan PT Hutama Karya lewat skema kerjasama operasi atau KSO. Lingkup pekerjaan berupa struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP, kawasan atau landscape, bangunan penunjang, bangunan komersial, serta jembatan. Saat groundbreaking, ex-Presiden Jokowi mengatakan nilai konstruksi masjid negara di IKN mencapai 940 miliar rupiah. Nilai yang sungguh fantastis. Dari angka ini juga bisa kita duga bahwa perawatan masjid ini jika rampung bakal menghabiskan dana yang tak sedikit. Nantinya, masjid negara ini akan berdampingan dengan area pusat peribadatan dengan tempat ibadah lainnya seperti gereja, pura, vihara, kelenteng, dan Basilika Nusantara Santo Franciscus Xaverius yang merupakan basilika pertama di Indonesia. Jika semua perencanaan lancar jaya, sungguh indah kebinekaan dan toleransi yang bakal terjalin. Nah, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariku Wibawa Satria mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, masjid ini diharapkan semakin memaksimalkan perannya dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan antar warga, dan pendidikan keagamaan yang toleran, berciri khas Indonesia Muslim Nusantara. Di mana hal ini sesuai dengan Asta Cita yang ke-8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kata sang jubir, Masjid Negara di IKN dipastikan dapat digunakan untuk sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah tahun 2025 ini. Menurutmu dengan progres yang ada, bisakah Masjid Negara di IKN ini benar-benar rampung 100% dalam waktu dekat? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.